Pengertian depresi psikosis. Depresi psikosis merupakan suatu jenis depresi berat yang disertai dengan gejala psikosis seperti halusinasi dan juga delusi. Patofisiologi dari depresi psikosis yaitu depresi psikosis terjadi karena ketidakseimbangan antara neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin, terutama terjadinya peningkatan aktivitas dopamin D1 dan D2. Gejala dari depresi psikosis yang pertama yaitu depresi psikosis disertai dengan berperilaku tidak wajar. Yang kedua yaitu depresi psikosis disertai dengan berbicara menalur dan linglung. Yang ketiga yaitu depresi psikosis disertai dengan delusi, keyakinan yang salah atau tidak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat yaitu depresi psikosis disertai dengan pikiran yang kacau untuk berpikir secara logis. Yang kelima yaitu depresi psikosis disertai dengan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Klasifikasi depresi psikosis. Yang pertama yaitu depresi mayor dengan psikosis. Yang kedua yaitu depresi psikosis persisten. Yang ketiga yaitu gangguan bipolar dengan psikosis. Penggolongan obat depresi psikosis yang pertama yaitu golongan SSRI, yang kedua yaitu golongan TCA, yang ketiga yaitu golongan SNRI, yang keempat yaitu golongan MAOI, yang kelima yaitu antidepresan aminoketon, yang keenam adalah antidepresan triazolopyridin. Mekanisme kerja golongan obat depresi psikosis. Yang pertama yaitu mekanisme kerja golongan obat SSRI yang dimana menghambat pengembalian serotonin yang telah disekresikan dalam sinap sehingga menyebabkan kadar serotonin dalam otak meningkat. Selanjutnya yaitu golongan antidepresan trisiklik, yaitu menghambat pengambil kembali amin biogenik berupa norepinefrin, serotonin atau 5-HT dan dopamin dalam otak. Selanjutnya yaitu antidepresan golongan SNRI yang dimana memblok monoamin dengan lebih selektif daripada antidepresan golongan trisiklik. Selanjutnya yaitu MAOI, yaitu suatu enzim kompleks yang terdistribusi dalam tubuh yang digunakan dalam dekomposisi amin biogenik, dalam kurung dopaminergik, opinergik, dopamin dan serotonin. Untuk penderita depresi psikosis itu biasanya itu diberikan obat-obat kombinasi. Tapi di sini kita mengobati untuk gejala depresinya dulu. Nah, makanya tuh dipakai untuk pengobatan ini pertama itu dipakai terkait dengan golongan SSRI atau selektif serotonin reuptake inhibitor. Nah, di mana itu untuk lini pertamanya tuh karena mengapa menggunakan obat-obat SNRI karena dia selektif. Dia tuh bekerja pada satu bagian saja, dia tidak mempengaruhi hormon-hormon yang lainnya. Makanya biasanya digunakan kita ambil beberapa obat di sini untuk pengobatan SNRI, yaitu ada citalopram, ada escitalopram, dan sertralin. Ataupun kita bisa kombinasi dengan obat-obat antipsikotik atipikal seperti ariprazol dan juga olanzapine. Nah, untuk lini keduanya biasanya tuh kalau misalnya tidak mempan atau sudah tidak memberikan efek pada lini pertama, biasanya digunakan lini kedua tuh obat golongan SNRI atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Biasanya itu digunakan kami mengambil obat itu sesuai dengan yang kami dapat, yaitu adalah venlafaxine dan juga duloxetine. Nah, selanjutnya untuk lini ketiga atau pengobatan depresi tersebut itu digunakan golongan antidepresan trisiklik, amitriptilin atau clopidogrel dan juga doxepin. Mungkin teman-teman bisa lihat terkait dengan informasi terkait dengan golongan SSRI atau citalopram itu untuk mekanisme kerjanya. Citalopram itu bekerja dengan menghambat penyerapan kembali itu serotonin ke dalam neuron prasinap sehingga meningkatkan ketersediaan serotonin di celah sinap atau ruang antara neuron. Nah,
Untuk beberapa informasinya mungkin teman-teman bisa lihat terkait dengan dosis, kontraindikasi, interaksi obat, mungkin teman-teman bisa lihat untuk kelanjutannya karena sudah tercantum di PPT semuanya. Baik, untuk selanjutnya obat selanjutnya itu ada namanya es citalopram. Untuk mekanisme obat tersebut mungkin dia hampir sama dengan uh, obat pertama yaitu citalopram. Mungkin dia tuh bekerja dengan menghambat retak. Sebentar, teman-teman sudah pada pernah dengar terkait dengan retak atau pengembalian, menghambat pengembalian kembali serotonin oleh neuron prasinap di otak. Nah, sehingga dapat meningkatkan serotonin di ruang sinap gitu. Untuk penderita psikosis kalau misalnya sudah penuh, sudah uh, sudah seimbang antara hormon serotonin, maka dia akan memberikan efek yang apa itu, mengurangi gejala depresi untuk penderita depresi itu sendiri. Selanjutnya kita ada obat ketiga yang itu adalah sertralin. Nah, untuk sertralin sendiri itu untuk mekanisme obatnya itu sama dengan obat-obat yang tadi saya sebutkan. Dia tuh bekerja dengan menghambat retak atau penyerapan kembali serotonin di neuron prasinap. Dengan peningkatan serotonin di neuron sinap, sertralin itu meningkatkan aktivitas serotonin pada reseptor pasca sinap gitu, khususnya itu pada reseptor 5HT1A dan juga 5HT2. Baik, untuk dosis kontraindikasi mungkin teman-teman bisa lihat lebih detail lagi pada PPT yang kami tampilkan ini. Itu kita berpindah pada golongan obat kedua atau pengobatan lini kedua yaitu golongan SNRI atau serotonin reuptake inhibitor. Untuk mekanisme kerjanya tuh kita menggunakan obat venlafaxine. Venlafaxine itu bekerja untuk mekanisme kerjanya itu dia bekerja dengan mempengaruhi dua neurotransmitter utama di otak. Nah, serotonin dan norepinefrin mekanisme kerja itu melibatkan penghambatan retak penyerapan kembali dari kedua neurotransmitter yang dapat meningkatkan kadar serotonin. Nah, dan norepinefrin di ruang sinap dan memperkuat transmisi di otak. Jadi golongan obat ini tuh dia bekerja bukan hanya pada satu serotonin, satu hormon saja, tapi dia menghambat dua hormon yaitu ada serotonin dan norepinefrin untuk kembali ke prasinan. Sehingga hormon tersebut itu lebih banyak ya di ruangan tersedia lebih banyak pada pasca sinap tersebut. Untuk dosis kontraindikasi kita mungkin teman-teman bisa lihat lebih detail lagi pada selanjutnya pada obat golongan yang kedua lagi, pada obat lini kedua lagi itu golongan SNI yaitu obat duloxetine. Nah, duloxetine tersebut mekanisme kerjanya seperti apa? Mekanisme kerja itu dengan menghambat retak penyerapan kembali dua neurotransmitter utama di otak yaitu serotonin 5-HT dan norepinefrin NE. Dengan menghambat retak kedua hormon kembali pada pasien, duloxetine itu meningkatkan konsentrasi kedua neurotransmitter di ruangan sinap atau ruangan atas saraf dan memperbanyak aksi mereka di otak. Sehingga kebutuhan hormon serotonin norepinefrin itu di otak tuh lebih terpenuhi dan memberikan efek yang penenang pada lini ketiga. Kalau misalnya lini pertama sama lini kedua sudah tidak mempan dengan obat tersebut, maka bisa diberikan pada pengobatan lini ketiga itu kita menggunakan obat golongan TCA. Nah, salah satu obatnya itu adalah kita menggunakan tuh amitriptyline. Amitriptyline itu bekerja dengan menghambat pengembalian ambilan kembali transmitter serotonin dan norepinefrin di jalan sinap. Amitriptyline itu memiliki ikatan pada reseptor alfa adrenergic histamin H1 pada reseptor muscarinic. Nah, jadi sama saja sih untuk untuk mekanismenya, tapi mungkin beda aksinya gitu ya teman-teman. Selanjutnya itu kita mengajak pada monitoring obat. Nah, biasanya kalau misalnya monitoring obat untuk pertama untuk depresi psikosis itu kita melihat nih, kita memonitoring itu evaluasi gejalanya secara rutin untuk memeriksa gejala depresi itu sendiri dan psikosisnya, termasuk itu perubahan mood, tingkah energi, tanda-tanda halusinasi ataupun delusi. Yang kedua itu misalnya respon terhadap pengobatan. Karena ini paling penting banget untuk responnya, karena untuk mengobati efektivitas terapi yang sedang dijalani. Kalau misalnya pasien tersebut kayak minum obat yang tidak teratur, karena itu dapat mempengaruhi aktivitas obat dan memberikan efek yang tidak maksimal pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya ada efek samping obat. Itu sangat penting karena kita harus mengetahui efek samping setiap obat yang digunakan agar tidak menyalahgunakan atau tidak salah memakai obat tersebut sesuai dengan aturan. Karena memakai efek samping dari obat antipsikotik yang mungkin mempengaruhi kualitas hidup pasien juga. Selanjutnya ada memeta kesehatan fisik pasien. Ini juga penting banget karena termasuk pemeriksaan rutin untuk menilai nih dampak obat pada fungsi tubuh dan kesehatan umum. Farmakologi. Nah,
Terapi yang pertama itu terapi kognitif perilaku ataupun kita bisa menggunakan terapi kognitif perilaku CBT yang membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir. Nah, itu dia. Lanjutnya ada latihan mindfulness, ada juga meditasi, itu sangat penting untuk memberikan kenyamanan pada tubuh kita atau ketenangan. Juga ada terapi seni dan juga musik, ada dukungan seorang teman, juga pengaturan pola tidur. Skizofrenia adalah salah satu gangguan kejiwaan yang paling kompleks karena merupakan sindrom heterogen dari pikiran yang tidak teratur dan aneh seperti delusi, halusinasi, efek yang tidak sesuai, dan gangguan fungsi psikososial. Skizofrenia ini dibagi menjadi beberapa tipe berdasarkan International Classification of Diseases and Related Health Problems, yaitu skizofrenia katatonik, skizofrenia tak terdiferensiasi, depresi pasca skizofrenik, dan skizofrenia sederhana. Patofisiologi skizofrenia yaitu faktor genetik, gangguan neuron transmitter, dan gangguan morfologi dan juga fungsi otak. Gejala dari skizofrenia ini yaitu ada gejala positif yang termasuk delusi, halusinasi, perilaku tidak teratur, serta perilaku motorik abnormal. Yang kedua, gejala negatif seperti berkurangnya ekspresi emosional dan afolisi dan gejala kognitif. Terapi farmakologi skizofrenia adalah antipsikotik generasi pertama dengan contoh obatnya yaitu haloperinol, flufenazin, dan trifluoperazin. Dan generasi kedua contoh obatnya yaitu clozapine, risperidon, dan chlorpromazin. Untuk terapi non-farmakologi skizofrenia ini yang dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan pasien yaitu terapi kognitif, di mana terapi menggambar, dan terapi musik. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengobatan farmakoterapi. Untuk teman-teman bisa lihat di bagiannya sudah tersedia semuanya untuk gejala skizofrenia tersebut itu berupa yang pertama untuk gejalanya itu gejala positif termasuk delusi, halusinasi, tingkat tidak teratur, perilaku tidak teratur, serta perilaku motorik abnormal dalam berbagai tingkat keparahan. Untuk pengobatan yang diberikan sebagai lini pertama itu untuk generasi kedua yaitu golongan atipikal. Nah, untuk obat yang dipakai itu ada clozapine, ada risperidon, juga olanzapine. Dan juga kalau misalnya pada pengobatan lini keduanya itu tidak mempan, pada pengobatan lini pertamanya itu tidak mempan, maka kita bisa menggunakan pengobatan untuk lini kedua. Nah, untuk lini keduanya itu kita menggunakan golongan tipikal. Ya, biasanya itu digunakan chlorpromazin, ada juga haloperidol, dan juga trifluoperazin. Bisa juga dikombinasikan bersama obat-obat depresi atau antidepresan. Mekanisme obat kedua generasi obat tersebut, yang pertama itu adalah antipsikotik generasi pertama. Nah, secara umum bekerja dengan cara itu dia memblokade dopamin pada reseptor sinap neuron di otak, khususnya itu pada sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal atau dopamin D2 reseptor antagonis. Nah, kalau misalnya kita berbicara untuk generasi pertama bekerja seperti itu, untuk generasi keduanya itu dia tuh mekanisme kerja obatnya itu dapat memperbaiki gejala positif dan juga negatif dari skizofrenia dan juga lebih efektif mengobati pada pasien yang resisten. Seperti itu ya teman-teman. Obatnya yang pertama itu adalah obat trifluoperazin, yang dimana dosis obatnya yaitu 10-15 mg terbagi menjadi 2-3 kali pemberian dalam sehari. Bisa dilihat slide-nya di belakang, yaitu terdiri dari kontraindikasinya, ada interaksi obat, ada efek samping, dan toksisitas dari obat trifluoperazin. Dapat dilihat ini adalah mekanisme kerja dari flupeniazin. Adalah mekanisme kerjanya yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk memblokir reseptor dopamin tipe 2 atau D2. Dosis obat dari obat flupeniazin yaitu dosis awalnya 15-25 mg per hari. Dapat dilihat kontraindikasi, interaksi obat, efek samping, dan toksisitas di belakang yang tertera pada slide ini.
Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari obat haloperidol, yang dimana obat ini bekerja dengan memblokir reseptor dopamin tipe 2 di otak, khususnya pada jalur mesolimbik dan mesokortikal. Selanjutnya yaitu obatnya yaitu haloperidol dengan dosis pemberiannya yaitu dosis oral untuk gejala sedang dimulai dengan 0,5 sampai 2 mg. Selanjutnya itu kontraindikasi yaitu hipertensi, depresi sumsum tulang. Untuk interaksi obat, efek samping dan toksisitas dapat dilihat di belakang saya, yaitu tertera pada slide. Ini adalah mekanisme kerja dari obat clozapine, bekerja dengan cara yang sama dengan risperidon, yaitu mengurangi gejala positif dan menstabilkan gejala aktif yang memblok reseptor serotonin. Selanjutnya yaitu dosis obat dari clozapine, yang dimana untuk dosis awal 12,5 mg itu sebanyak 1-2 kali sehari. Selanjutnya itu kontraindikasi, yang dimana gangguan sumsum tulang belakang. Selanjutnya interaksi obat, efek samping dan toksisitas dapat dilihat di slide yang di belakang. Selanjutnya itu monitoring. Yang pertama itu harus evaluasi gejala, yang dimana secara rutin harus dapat memeriksa gejala depresi dan psikosis, yang dimana termasuk perubahan mood, tingkat energi, dan tanda-tanda halusinasi atau delusi. Skala penilaian seperti HDRS atau Hamilton Depression Rating Scale dapat digunakan untuk mengukur tingkat keparahan pada gejala.